Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anas Ahmad dari foodketo.com. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di live ini dengan Ibu Nancy. Kita hari ini mau ngapain? Kita akan bikin sabun ya, sabun ya. Jadi teman-teman, di era seperti ini yang penting itu cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena sabun ini yang bisa membunuh kuman, teman-teman. Dan sabun itu ternyata bisa kita bikin sendiri, nggak usah ribet-ribet antri di supermarket atau di minimarket kehabisan sabun. Nggak usah khawatir, karena kita bisa bikin sabun sendiri, teman-teman. Nih, bahan-bahannya juga alami. Bisa kita pilih bahan-bahan yang kita suka. Aromanya kita bisa pilih sendiri ya. Kemudian warnanya juga kita bisa pilih sendiri, kelembutannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, bagaimana teman-teman yang udah pernah bikin sabun sendiri, gimana rasanya ya? Jadi setiap hari kita pakai sabun mandi itu bikinan sendiri semua loh teman-teman. Betul ya, begitu ya, bikinan sendiri semua. Jadi teman-teman bisa membuat sabun ini sendiri juga di rumah ya. Apalagi hari ini kita working from home, kita kerja dari rumah, banyak waktu, banyak kesempatan untuk bisa bikin sabun sendiri. Yuk kita belajar caranya bagaimana. Yuk, kita mulai dari bahannya dulu ya. Bahannya apa aja? Bahannya minyak, teman-teman. Jadi sabun itu bahannya dari minyak atau bahannya dari lemak sebenarnya, teman-teman ya. Nih, karena nanti bisa dibikin kayak gini, teman-teman ya. Handmade soap ya, 100% ya. Kita bisa bikin seperti ini. Oke, bahannya apa aja? Minyak apa aja? Pertama sodium hidroksida. Oke, yang pertama sodium hidroksid ya. Nih teman-teman cek. Sodium hidroksid. Ini bahannya ini apa nih? Basa berarti ya. Apa nih? Basa. Hah? Sodium kan Ya, basa. Sodium hidroksid itu basic materialnya. Kemudian soda api. soda api ya, kalau bahasa Indonesia soda ya. Soda itu yang digunakan agar lemak itu bisa menjadi padat kayak gitulah teman-teman ya. Oke, berikutnya biasanya kalau sabun mandi maunya pakai minyak apa aja? Minyak kelapa atau VCO ya, bisa pakai. Kita pakai VCO-nya, Vico bagus. Kemudian pakai minyak apa lagi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Avocado oil ya, bisa dicampur sama avocado oil. Kemudian ada apa lagi? Olive oil ya, bisa pakai olive oil. Avocado oil, coconut oil. Terus apa lagi? Castor oil. Castor itu minyak jarak. Ya, betul ya? Minyak jarak. Kemudian ada juga dengan rice bran oil. Jadi kombinasinya banyak banget. Ini disesuaikan dengan karakter sabun yang kita suka ya. Biasanya komposisinya berapa ini? Itu ada resepnya. Oh, nanti dibagi resepnya ya. Jadi sesuaikan sama jenis kulit juga. Ada yang kulit kering, ada yang kulit lembab, atau ada kulit berminyak. Itu bisa dibedakan nanti berdasarkan komposisinya. Oke, kalau kita pakainya apa aja? Ini Semuanya kita pakai ya. Jadi kita pakai berapa? 5 jenis minyak ini. 5 jenis minyak ditambah soda ya. Kemudian tadi takarannya gimana? Yang pertama kita lakukan apa? Bikin ini dulu, larutannya ya. mungkin larutan soda api dengan air ya. Oke, yang pertama kita bikin larutan soda air dan api ya tadi. Soda dengan air. Air dan soda api, air dan soda lah ya. Jadi airnya air hangat ya. Air biasa. Airnya kalau bisa dipilih air yang bagus ya, yang nggak ada kandungan apa nih. Jadi airnya yang netral banget lah, yang H2O murni. Jangan air yang banyak kandungan mineralnya gitu ya. Kita pakai air yang bagus. Kemudian ditambah dilarutkan soda ya. Komposisi berapa tadi airnya berapa? Kira-kira aja. Sebenarnya ini tergantung jumlah Resep juga. Resep juga tergantung berapa banyak kita akan membuatnya. Oh, tergantung banyaknya kita mau membuat. Kalau satu resep kita berapa biasanya? Air sekitar 100 sampai 120 ml. Oke, air 100 sampai 120 mili. Terus apa lagi? Soda. Soda. Larutin Soda dilarutin. Sodanya berapa banyak? 1:1? 1:10? 1:3 lah ya kira-kira ya. Kemudian 3 gram doang. 43 gram dengan air
100. 115, 120. Oke, nanti resepnya dibagi aja lah. Gitu. Oke, terus minyaknya ya. Minyak tadi Tapi dicampur-campur. tunggu sampai dia nggak panas. Oke, jadi airnya yang tadi udah mendidih didiamkan dulu. Bukan mendidih. Nggak mendidih, airnya Jadi, dilarutkan aja. air dilarutkan dengan soda api itu akan terasa panas. Oh, Dia akan melepaskan panas. reaksi ya, ada reaksi kimianya. Dia akan Oke. melepaskan panas, tapi kita nggak boleh langsung dicampur dengan minyak yang Oke. sudah disiapkan. Berapa lama biasanya minyaknya ini bisa ininya? Ditunggu berapa jam? Ya kurang lebih 1 jam, 2 jam silahkan. Pokoknya sampai suhunya normal. Maksudnya nggak Oh. panas sama sekali, baru Oke. dia bisa dipakai. Ya, itu ya. Jadi jangan dipakai waktu masih panas, itu masih bereaksi lah ininya ya, tadi ya sodanya ya. Oke, setelah itu minyaknya dicampurin jadi satu semua langsung. Kemudian minyak campurkan. Enggak, tadi di sini ini apa aja ini? Kita timbang minyaknya masing-masing. Oke. Nah, udah siap, baru kita bikin. Pewarna belum? Atau aroma nggak pakai? Sebenarnya kalau pengen nanti after kita campur kasih pewarna seperti Oke. itu. Jadi yang pertama minyaknya sama sodanya dulu dimasukin. Oke, silakan. Gimana caranya nih? Kita lihat nih ya teman-teman ya. Eksperimennya bagaimana caranya? Tuh. Oke ya, minyak sama soda. Gimana cara masukinnya? Masukin, Oh, masukin teman-teman biasa aja. simak ya. Silakan dilihat, tuh minyaknya dicampur ya. Tuang larutan sodanya ya. Kita nggak bisa ya pakai resepnya, tiap orang beda-beda kulit sih masalahnya. Ya, nanti disesuaikan ya teman-teman ya. Bisa juga cari di internet lah bahan-bahannya apa aja. Oke, langsung di mixer ya. Udah? Udah, karena ini cuma sedikit jadi cepet. Karena cuma sedikit, cepet banget. Habis itu di apa ini nih? Taruh di cetakan. Taruh di cetakan. Ya, jadi sabun ini prinsipnya adalah minyak atau lemak yang ditambahkan soda, teman-teman ya. Ini Tuh. karena kulit anak-anak itu sensitif, jadi kita belajar bikin sabun sendiri. Oh. Jadi sampai oke. sekarang kita nggak pernah beli sabun mandi. Sabunnya jadi bikin sendiri ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa memanfaatkan juga untuk belajar bikin sabun sendiri ya. Tuh, Firja udah bisa tuh bikin sabun sendiri, Dedek. Ya, bisa juga bikin sabun sendiri ya, teman-teman ya. Jadi silakan bereksperimen juga, tapi ya tentu karena kita menggunakan bahan-bahan yang cukup berbahaya ya, ada seperti soda tadi, teman-teman tentu harus berhati-hati, harus pelajari ilmunya teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan juga ya, karena nanti bisa berisiko lah terhadap macam-macam. Sama seperti teman-teman yang membuat hand sanitizer sendiri, kalau bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan kimia, tentu teman-teman harus benar-benar berhati-hati ya. Pastikan belajar dengan benar, eksperimen dulu sedikit-sedikit dulu ya. Baru kemudian bisa membuat akhirnya sabun ini bisa kita cetak jadi seperti ini teman-teman, sabun ya. Ini bisa kita buat nih sendiri nih di rumah ya. Jadi teman-teman bisa bereksperimen sendiri membuat sabun sendiri di rumah ya. Oke, setelah dicetak ini berapa lama ini bisa kita pakai ini? Harus mengalami masa kuring selama kurang lebih 3 minggu. Nah, sabun-sabun tadi yang sudah dicetak seperti ini teman-teman ya. Seperti Nggak ini bisa tadi. langsung dipakai ya. Jangan langsung dipakai ya, karena nanti bisa membuat iritasi pada kulit atau kulitnya sensitif atau kulitnya jadi gatal. Kenapa? Karena kan kandungan sodanya tadi masih belum menguap secara sempurna ya. Jadi memang ketika kita membuat sabun seperti ini kita harus meng-curing, ada namanya adalah masa curing, masa tunggu sampai akhirnya sabun ini bisa Digunakan. siap untuk kita pakai. Oke, dan sabun itu sangat penting karena bisa membunuh virus
yang ada di luar tubuh kita ya. Tentunya dengan menggunakan sabun sangat efektif. Dia bisa menghancurkan selaput lemak yang membungkusi virus itu, teman-teman. Jadi teman-teman cuci tangan selalu pakai sabun ya. Sabunnya bisa bikin sendiri ya. Jadi asik bener. Oke, thank you teman-teman. Ada tambahan lain informasi? Enggak, cukup lah. Cukup. Jadi membuat sabun itu sangat sederhana, sangat mudah. Yang penting pelajari ilmunya, jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu, jangan hanya punya ilmunya tidak melakukan apa-apa. Oke, sampai ketemu di video-video kita mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.